Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Saya atas nama Tessa Amelia Ustri dengan NIM 2430102031. Dan saya atas nama Zakia Anjaina Faza dengan NIM 2430102036. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang materi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu manajemen tenaga pendidik dan kependidikan merupakan bagian penting dari manajemen pendidikan yang berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tenaga pendidik, guru atau dosen, dan tenaga kependidikan, staf administrasi, laboran, pustakawan, dan lain-lain dapat bekerja secara optimal, profesional, dan berkontribusi terhadap tercapainya tujuan pendidikan. Dalam konteks ini, manajemen tidak hanya mengatur jumlah dan distribusi tenaga kerja, tetapi juga mencakup pengembangan kualitas, pembinaan, dan evaluasi kinerja. A. Konsep manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Secara konseptual, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pendidikan agar tujuan lembaga tercapai secara efektif dan efisien. Kegiatan manajemen ini meliputi perencanaan atau planning, yaitu menentukan kebutuhan jumlah dan kualifikasi tenaga pendidik serta kependidikan sesuai dengan program lembaga. Pengorganisasian, organizing, menyusun struktur organisasi, pembagian tugas, dan tanggung jawab sesuai kompetensi. Selanjutnya, yaitu pelaksanaan atau actuating, yaitu di mana menggerakkan tenaga pendidik dan kependidikan agar bekerja dengan motivasi tinggi melalui kepemimpinan dan komunikasi yang baik. Pengawasan atau controlling, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan memberikan tindak lanjut berupa pembinaan, penghargaan, atau pelatihan. B. Prinsip-prinsip manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, yaitu prinsip efektivitas dan efisiensi, yaitu penggunaan sumber daya manusia harus mencapai hasil maksimal dengan biaya dan tenaga minimal. Yang kedua, prinsip profesionalisme, yaitu pengelolaan tenaga pendidik dilakukan berdasarkan keahlian, kompetensi, dan kode etik profesi. Yang ketiga, prinsip keadilan dan keterbukaan, yaitu di mana setiap tenaga pendidik dan kependidikan mendapatkan keperlakuan adil dalam penempatan, promosi, dan penilaian kinerja. Selanjutnya yang keempat, prinsip pengembangan berkelanjutan, yaitu setiap tenaga pendidik dan kependidikan perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan diri. Yang kelima, prinsip kerjasama dan partisipasi, yaitu di mana melibatkan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Yang terakhir adalah prinsip motivasi dan apresiasi, yaitu di mana pemberian penghargaan atau insentif untuk meningkatkan semangat kerja dan loyalitas. C. Teknik-teknik manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam prakteknya, terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Antara lain, yang pertama, rekrutmen dan seleksi, menentukan kebutuhan dan memilih calon tenaga pendidik atau kependidikan yang memiliki kompetensi dan karakter sesuai dengan visi lembaga. Yang kedua, penempatan dan penugasan, menempatkan tenaga sesuai bidang keahlian agar potensi dan kemampuan dapat dimaksimalkan. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan, melaksanakan pelatihan, workshop, dan program pengembangan karir agar tenaga pendidik dan kependidikan terus meningkat kualitasnya. Selanjutnya, yang keempat, supervisi dan evaluasi kinerja, menilai sejauh mana tenaga pendidik menjalankan tugasnya melalui observasi, penilaian, dan umpan balik konstruktif. Yang kelima, pemberian motivasi dan kesejahteraan, memberikan penghargaan, tunjangan, dan fasilitas kerja yang layak untuk meningkatkan produktivitas. Yang keenam, rotasi dan promosi, mengatur pergantian posisi dan kenaikan jabatan, sebagai bentuk penyelenggaraan dan penghargaan terhadap prestasi kerja.
Dan yang terakhir, penyelesaian konflik, menggunakan pendekatan komunikasi dan mediasi agar tercipta suasana kerja yang harmonis dan kondusif. Jadi kesimpulannya adalah, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan merupakan kunci utama dalam keberhasilan lembaga pendidikan. Dengan penerapan konsep, prinsip, dan teknik yang tepat, lembaga pendidikan dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusianya, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan produktif. Oleh karena itu, setiap pemimpin lembaga pendidikan perlu memiliki kemampuan manajerial yang baik untuk mengelola tenaga pendidik dan kependidikan secara efektif dan berkelanjutan.